Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya selalu semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jadi tentunya pada pertemuan kali ini silakan anak-anak sekalian belajar ya dari rumah dan tentunya membantu orang tua dan selalu berusaha untuk berolahraga jika di pagi hari. Dan jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan dan tentunya memakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah baik anak sekalian, sebelum kita mulai materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita berada di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, dengan subtema 1 yaitu aturan keselamatan di rumah, dengan materi gerakan binatang berjalan di air, dan gerak dasar menekuk lutut. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan cukup menirukan gerakan binatang dan gerak dasar menekuk lutut. Dan sekira ini kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, tinggal kita mengulanginya kembali dan mengkombinasikan gerakan ini. Dan tentunya tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan mencermati gambar, siswa dapat memahami gerakan menirukan binatang berjalan di air. Kemudian yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa dapat melakukan gerakan menirukan binatang berjalan di air. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bercerita mengenai materi ini. Nah, Udi dan teman-teman bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya, di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Nah, sekalian, jadi ada aturan bermain menirukan gerakan berjalan di air. Apa saja itu aturannya? Mari kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama, bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Artinya, ini juga harusnya membutuhkan banyak orang. Semakin banyak anak akan semakin seru. Karena mengingat permainan ini dilakukan di air, jadi setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru ataupun orang dewasa ataupun orang tua kita sendiri. Nah, yang kedua itu adalah awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Jadi yang kalah itu yang berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi ikuti aku, ikuti aku. Sambil anak menirukan gaya seekor binatang, misalnya monyet berjalan ataupun gajah berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Jadi anak-anak sekalian yang membentuk lingkaran itu yang berjalan keliling. Setelah berjalan keliling satu perputaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Jadi yang tadi yang kalah, yang menirukan binatang, itu yang kembali menyebut teman yang membuat lingkaran. Nah, kita bisa sebut satu persatu ya, atau menyebut nama yang akan kita jadikan sebagai
binatang yang akan menirukan binatang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, setelah berjalan keliling satu putaran, anak berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Jadi seperti itu ya tadi. Setelah yang membentuk lingkaran itu sudah selesai mengelilingi, nah, kemudian kita menyebutkan nama seorang teman bagi yang berada di tengah. Nah, anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang, misalkan bebek berjalan ataupun yang lainnya. Kemudian binatang yang diturunkan tidak boleh sama. Jadi setelah sebelumnya mungkin monyet berjalan, ya mungkin yang kedua itu tidak boleh sama. Jadi kita pakai misalkan gajah berjalan ataupun katak melompat. Yang jelas kita menirukan gerakan binatang. Nah, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukumannya menyanyi sambil menari. Seperti itu ya anak-anak sekalian, menirukan gerakan berjalan di air. Nah, ayo mencoba lakukan permainan menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Jadi kita bisa ganti hukumannya ya dengan sesuatu yang bermanfaat, misalkan menghafalkan surah-surah pendek seperti itu. Nah, baik anak sekalian, jadi Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai gerak dasar menekuk lutut, di mana gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari menekuk lutut. Kalau kita bisa lihat karena ini menggunakan ujung kaki, jadi kita bisa pastikan ini juga untuk melatih keseimbangan. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu menekuk lutut setengah jongkok, kemudian menekuk lutut jongkok penuh. Perbedaannya di mana? Kalau ini hanya mengambang-ambang saja, kalau ini sudah rapat betul ya. Ini jongkok penuh. Nah, kita akan melihat ilustrasi dari menekuk lutut setengah jongkok seperti ini ya. Jadi sini kita menahannya dulu. Setelah menahan baru kita kembali lurus. Kita akan melihat teman kita yang akan mempraktekkan gerakan lutut ya, menekuk lutut setengah jongkok. Nah, jadi anak-anak sekalian harusnya kita memang menahannya ya ketika kita melakukan jongkok. Nah, ini gerak jongkok penuh. Nah, harusnya pas sudah menekuk, kita harus menahan dulu, misalkan kita menghitung 1 sampai 10, baru kemudian kita berdiri kembali. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita akan melihatnya apakah gerakannya sudah benar atau masih keliru. Nah, seperti ini, harusnya kita menahannya seperti ini ya. Ini jongkok, setengah jongkok. Dan untuk kakinya kita menggunakan ujung kaki, supaya melatih juga keseimbangan. Menekuk. Jadi harusnya memang anak-anak sekalian untuk menekuk lutut, Jongkok. kita harus menahannya ya sambil menghitung. Nah, kita akan melihat teman kita ini. Nah, ini setengah jongkok. Nah, harusnya kita menahannya dan ingat kaki kita menggunakan ujung kaki supaya kita juga bisa melatih keseimbangan. Nah, seperti yang akan dilakukan oleh teman kita dari samping. Nah, dia juga melakukan, nah ini menahan ya, kemudian menggunakan ujung kaki. Kemudian jongkok penuh. Jadi sekalian bisa melihat ya, ada yang menahan, ada juga yang melakukan naik turun naik. Kemudian selanjutnya, nah ini harusnya memang ditahan seperti ini ya. Nah, ini juga melatih keseimbangan. Nah, kita bisa saja jatuh atau
yang lainnya ketika kita tidak melatih keseimbangan. Jongkok setengah. Gerak jongkok penuh. Saya rasa anak sekalian telah memahami materi kita pada pertemuan kali ini mengenai menirukan binatang berjalan di air dan menirukan gerak dasar menekuk lutut. Nah, seperti ini dilakukan oleh teman kita. Harusnya memang kita menahannya ya ketika kita melakukan jongkok setengah. Dan ingat, kaki harus menggunakan ujung kaki sebagai penopang. Seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan kita bisa mengulangi materi-materi ini supaya lebih memahami lagi materi kita mengenai gerak dasar menekuk lutut. Baik, ada tugas ya pada pertemuan kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan permainan menirukan binatang berjalan di air. Kemudian yang kedua, coba praktikkan permainan tersebut. Jadi kita bisa praktikkan ini ketika kita mempunyai banyak teman yang ada di lingkungan bermain kita. Seperti itu tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik anak sekalian, syukuron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Nah anak sekalian, jika kalian belum memahami silakan amati kembali videonya dan melihat mana gerakan yang salah dan yang mana yang masih keliru. Baik, seperti itu demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.